berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Present God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan senantiasa mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan di dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Luar biasa undangan Tuhan ini. Mari kita responi dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena apapun yang terjadi dan situasi apapun yang kami alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa peduli dan berbelas kasihan, supaya kami senantiasa memiliki kelegaan di dalam Engkau. Malam hari ini kami sangat percaya bahwa pergumulan kami, beban berat kami pun Tuhan pedulikan. Kami akan mengalami kelegaan, bisa istirahat dengan baik, karena hadirat-Mu memenuhi kami. Kebenaran firman-Mu itu membebaskan kami. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kehilangan orang yang dikasihi itu bisa menorehkan duka cita dan kesedihan. Tidak bisa dipungkiri, kehilangan anak akan menjadi kesedihan yang amat sangat dalam bagi seorang ayah, seorang bapak. Tetapi kalau sampai kesedihan itu tidak terkendali, berlarut-larut, maka hal itu bisa dapat menghancurkan kehidupannya maupun rumah tangganya, termasuk pekerjaannya bahkan. 2 Samuel pasal 19 ayat 1-8 memberikan kepada kita suatu gambaran yang sangat jelas tentang kesedihan Daud yang kehilangan anaknya Absalom, yang begitu berlarut-larut, begitu dalam, tidak terkendali akibatnya. Daud, rumah tangganya, bahkan kerajaannya mengalami situasi yang sangat buruk. Yang pertama, ada kekacauan secara politik. Kita baca di ayat 6, "Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa." Saudara-saudara, ini perkataan Yoab kepada Daud. Karena begitu Daud mendengar kabar kematian Absalom, padahal Absalom ini memberontak dia, mengkudeta dia. Tetapi perasaan sayangnya yang begitu dalam, kehilangan yang begitu dalam, itu mendatangkan kesedihan yang luar biasa. Kemenangan itu berubah jadi duka cita karena kesedihan Raja Daud ini. Tentaranya pun kembali masuk kota itu diam-diam, bukan seperti kebiasaan. Kalau peperangan itu berhasil dimenangkan, maka mereka akan pawai, mereka akan dengan gegap gempita masuk kota, dieluk-elukan oleh rakyat. Tetapi yang ini berbeda, karena kemenangan itu justru mendatangkan kesedihan di hati Daud. Kesedihan Daud ini sangat dalam sekali, tidak bisa dia kendalikan, berlarut-larut sedemikian rupa. Akibatnya terjadi kekacauan nih, karena panglima-panglimanya sepertinya sudah berjuang dan itu tidak berarti apa-apa. Yoab mengingatkan Daud, kalau ini terjadi bisa kekacauan lebih besar lagi. Orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya di medan perang dan sudah merebut kemenangan, sudah semestinya disambut dengan meriah, diberi penghargaan karena jasa-jasanya. Tetapi karena kesedihan Daud, maka mereka tidak mendapatkan yang seharusnya. Ini bisa menimbulkan kecurigaan, bisa membuat
Orang-orang yang mendukung Daud itu kehilangan kepercayaan. Akibatnya secara politik bisa menjadi kacau, kerajaannya bisa menjadi kacau. Saudara-saudara, terkadang tanpa kita sadari bahwa kesedihan yang tidak terkendali, yang tidak bisa kita kelola dengan baik, justru akan mengacaukan apa yang masih ada. Padahal justru hal-hal itulah yang seharusnya membuat kita bisa bangkit. Misalnya, ada seorang ayah yang anak laki-lakinya dipanggil Tuhan. Karena bagi dia, anak laki-laki itu begitu dia sayangi. Dia akhirnya masuk dalam kesedihan yang mendalam, sangat dalam sekali. Dan dia tidak bisa mengelolanya dengan baik, tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Akibatnya keluarganya bisa kacau, padahal masih ada anaknya yang lain, masih ada istrinya. Akhirnya mereka sepertinya tidak mendapatkan perhatian. Sepertinya mereka tidak terlalu penting lagi karena kesedihan yang dialami seorang ayah ini. Padahal kalau Tuhan masih izinkan ada orang-orang tertentu yang ada dalam hidup kita, perasaan kehilangan kita bisa cepat dipulihkan karena masih ada yang jadi penghiburan bagi kita. Tetapi ada orang tertentu memang tidak bisa kelola kesedihannya dan akhirnya mengabaikan kenyataan ini. Memang tidak bisa disangkal, kehilangan akan membuat kita merasa sedih. Tuhan juga tahu kehilangan anak itu menyedihkan. Tetapi jangan menambah masalah kesedihanmu yang berlarut-larut. Belajar bersyukur terhadap apa yang masih ada dalam keluarga kita. Kehilangan itu sesuatu yang wajar, tetapi jangan biarkan hatimu tidak bersyukur dengan yang masih ada. Kalau hati kita hanya fokus kepada yang hilang, hati kita terus robek, hati kita terus pedih, hati kita terus sedih. Tetapi untuk bisa mengubah kesedihan itu dengan lebih cepat, ketika kita ingat ternyata masih ada orang-orang yang aku kasihi, orang-orang yang mengasihi aku, masih ada bersamaku. Hanya satu yang hilang, yang lainnya masih ada. Silahkan sedih ketika orang yang kita kasihi itu meninggal dunia, tetapi jangan berlarut, karena Tuhan memberi penghiburan, karena masih ada orang-orang yang mengasihi kita dan perlu mendapatkan perhatian kasih sayang kita. Bersyukurlah untuk mereka. Yang kedua, kalau kesedihan itu tidak kita kelola dengan baik, berlarut-larut, tidak terkendali, maka akan menambah masalah lebih berat. Yoab juga berkata, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Ayat 7. Yoab menyadarkan Daud agar tidak tetap dia di dalam kesedihannya tidak terkendali, lalu menutup diri untuk bertemu dengan orang lain. Mendorong Daud, kamu harus keluar raja harus keluar. Bukan hanya kehilangan Absalom yang membuat dia sedih, pasti juga anak yang lain, saudara yang lain bisa juga sedih. Tetapi ingat, ada begitu banyak orang yang mendukung raja, ada begitu banyak orang yang peduli, ada banyak orang yang setia denganmu sebagai seorang raja, sebagai seorang ayah. Seringkali tanpa kita sadari, kesedihan yang tidak terkendali itu akan merampas apa yang masih tinggal. Itulah sebabnya, jangan berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena dalam Tuhan Yesus selalu masih ada pengharapan. Kalau kita membandingkan apa yang dikatakan oleh Paulus di surat Tesalonika, ketika orang mulai mengalami duka cita, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, kalau ada yang meninggal di antaramu, janganlah engkau
bersedih hati, berkepanjangan, seperti orang tidak punya pengharapan. Lalu Paulus menjelaskan kemana orang yang meninggal, yaitu berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab itu akan membuka siapa kita sebagai manusia secara jujur. Tidak hanya sisi kebaikan, tidak hanya sisi keistimewaan, tidak hanya sisi keberhasilan. Alkitab jujur membuka rahasia manusia yang berdosa, yang lemah, yang mudah menyerah dengan godaan, yang gagal memenuhi rencana Tuhan. Tetapi juga membuka kesedihan. Tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh Alkitab, mereka pernah mengalami kesedihan. Tetapi dalam kejujuran Alkitab menegaskan siapa kita dan bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Alkitab selalu memberi solusi terbaik dalam Tuhan agar kita mampu mengatasi semua konflik batin, konflik kehidupan, termasuk kesedihan-kesedihan kita. Oleh sebab itu, jika saat ini di antara saudara ada yang mengalami duka cita yang begitu dalam, duka cita yang saudara sudah tidak bisa kendalikan lagi, duka cita yang sudah merusak orang-orang di sekitarnya, kita coba membangun dengan cara larut dengan kesedihan kita, karena ini orang yang sangat saya sayangi. Saudara, kembali mari ingat, masih ada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang masih ada dalam tanggung jawab kita. Mereka membutuhkan perhatian saudara, mereka membutuhkan kasih saudara, mereka membutuhkan keterlibatan saudara untuk membuat mereka bisa berjalan dengan baik. Saya bertemu dengan banyak orang ketika dalam kesedihan luar biasa. Misalnya seorang ibu yang kehilangan suaminya yang sangat disayangi, dipanggil Tuhan. Sempat goncang luar biasa, sedih hati luar biasa, bahkan sampai depresi karena kehilangan suami. Apa yang membuat dia cepat untuk pulih? Tentu saja kasih karunia Tuhan yang mengarahkan hatinya. Tetapi ketika dia mulai melihat anak-anaknya yang masih kecil, ketika dia mulai bisa fokus bukan pada perasaan kehilangannya, tetapi pada tanggung jawabnya untuk bisa membesarkan anak-anaknya, merawat dan membiayai mereka, maka ibu ini kemudian bangkit dalam kesedihannya. Dia berjuang dengan cara yang dia bisa lakukan untuk merawat anaknya, untuk menyekolahkan anaknya, untuk membuat anaknya itu bisa berhasil sampai dewasa. Apa yang menjadi energi besar bagi ibu ini untuk bangkit? Kasihnya terhadap orang-orang yang masih hidup. Bukan kasihnya terhadap orang yang sudah meninggal. Tetapi kasihnya terhadap anak-anak yang masih hidup, yang masih harus dirawat, inilah yang membuat dia akhirnya bisa mengalami kebebasan dari duka cita yang dalam kehilangan suami. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita semua terbebas dari hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa mengasihi, tidak bisa lakukan tanggung jawab kita dengan baik. Tuhan ingin mengubah kesedihan kita menjadi sukacita. Tetapi dari sisi kita, kita harus mengambil sikap yang benar, supaya Tuhan bisa bekerja, memulihkan segala sesuatu, dan menjadikan semuanya menjadi baik adanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami saat-saat kami kehilangan, saat-saat kami sedih. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk para ayah, juga para ibu, yang saat ini hatinya dipenuhi dengan kesedihan karena ada anaknya yang meninggal dunia. Kesedihan mereka kiranya Tuhan menjamahnya. Tolong mereka supaya mereka
bisa menerima kenyataan akan kehilangan anaknya, dan Roh Kudus beri penghiburan. Mereka tidak larut dalam kesedihannya. Dan Roh Kudus juga arahkan mata batinnya untuk melihat kehadiran Tuhan yang masih menempatkan orang-orang tertentu, anak-anak yang lain, atau orang-orang lainnya yang ada dalam tanggung jawabnya yang Dia kasihi untuk menolong mereka bertumbuh. Tuhan pulihkan hati para ayah dari kesedihannya. Tuhan pulihkan hati para ayah terhadap anak-anaknya yang ada dalam tanggung jawab yang hidup bersama mereka saat ini. Tuhan beri penghiburan kepada keluarga-keluarga yang berduka cita. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang yang saat ini sedang dilanda kesedihan. Sukacitamu memenuhi hati mereka. Pengharapanmu menguatkan hati mereka. Dan biarlah peristiwa duka cita itu berubah menjadi kemenangan. Bukan seperti yang pernah dialami Daud, kemenangannya berubah menjadi duka cita. Tetapi biarlah kebenaran ini akhirnya membebaskan setiap orang-orang yang berduka cita dan mereka mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Namamu dipuji dimuliakan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara semua boleh mengalami Resen God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.